Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Tahun 1940-an, di tengah badai Perang Dunia Kedua yang mencabik-cabik daratan Eropa, ada batas tipis yang memisahkan dunia anak-anak yang polos dengan kekejaman dunia orang dewasa. Bagi Bruno, perang adalah tentang pahlawan petualangan dan pesawat terbang mainan. Ia tidak tahu bahwa seragam rapi yang dikenakan ayahnya menyimpan rahasia paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, dan segalanya berubah dalam sekejap mata. Di Berlin, Jerman, pada masa Perang Dunia Kedua, kita diperkenalkan kepada Bruno 8 tahun. Seorang anak perwira Nazi yang ceria, suka bermain bersama teman-temannya di jalanan kota dengan imajinasi petualangan yang tinggi. Suasana berubah drastis saat Bruno pulang menepati rumahnya sedang berpesta merayakan promosi jabatan ayahnya, yaitu Raab. Raab diangkat menjadi komandan kamp konsentrasi. Bruno dan keluarganya, ibu kakak perempuan bernama Gretel, dan ayah harus pindah ke sebuah rumah terpencil di pedesaan Polandia. Bruno sangat sedih karena harus meninggalkan teman-temannya. Di rumah baru, Bruno merasa terisolasi dari jendela kamarnya. Ia melihat sebuah tempat yang ia kira adalah sebuah peternakan, yaitu PAM. Di mana orang-orangnya tampak mengenakan piyama bergaris yang seragam. Ibunya melarang Bruno bermain di dekat pagar belakang, sementara kakaknya Gretel mulai terpengaruh oleh doktrin Nazi melalui seorang tutor privat bernama Liz yang menjejali mereka dengan paham antisemitisme. Rasa penasaran Bruno mengalahkannya. Suatu hari, saat orang tuanya sibuk, ia menyelinap keluar rumah dan berlari melewati hutan menuju pagar kawat berduri yang membatasi peternakan tersebut. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan seorang anak sebayanya yang mengenakan piyama bergaris duduk di balik pagar. Anak itu bernama Semul. Bruno dan Semul mulai sering diam-diam bertemu di dekat pagar. Bruno membawa makanan untuk Semul dan mereka berbagi cerita. Bruno dengan kepolosannya tidak memahami apa itu kamp konsentrasi, mengira angka di baju Semul adalah sebagian dari permainan nomor. Semul dengan tubuh yang semakin kurus dan sorot mata lelah menceritakan penderitaan di dalam kamp. Di dalam rumah ketegangan meningkat. Ibu Bruno, Elsa, akhirnya mengetahui kebenaran mengerikan tentang dalam kebenaran dari kamp tersebut, yaitu tempat pembakaran manusia. Setelah mencium bau abu krematorium dari cerombong asap yang memicu pertengkaran hebat dengan Raab, di sisi lain, Pavel, seorang tahanan Yahudi yang bekerja sebagai pelayan di rumah mereka, secara tidak sengaja menumpahkan anggur dan dihukum secara brutal oleh perwira muda sadis bernama Kotler. Yang kemudian diusir oleh ayahnya setelah ketahuan berbohong. Menjelang kepindahan keluarga Bruno kembali ke Berlin, karena ibu merasa tempat itu tidak aman untuk anak-anak, Bruno pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Semul. Semul tampak sangat sedih dan ketakutan karena ayahnya hilang di dalam kamp dan belum kembali dari kerja paksa. Bruno yang ingin membuktikan kesetiakawanan sekaligus berpetualang membantu mencari ayah Semul. Merancang rencana, Semul menyeludupkan setelan piyama bergaris cadangan dan sebuah skop kecil ke dekat pagar. Bruno mengganti pakaiannya dengan seragam tahanan, meninggalkan pakaian aslinya di luar, lalu menggali tanah di bawah pagar dan menyusup masuk ke dalam kamp tersebut.
Kepanikan di luar dan kekacauan di dalam, ibu menyadari Bruno hilang. Seluruh rumah panik. Rab dan para tentara segera melakukan pencarian besar-besaran, menemukan pakaian Bruno tergeletak di tepi pagar kamp. Sementara itu, di dalam kamp, Bruno dan Semul terjebak di tengah kerumunan tahanan yang digiringi oleh para penjaga bersenjata menuju sebuah ruangan tertutup rapat, yaitu ruang gas, karena mengira mereka hanya akan berteduh dari hujan. Bruno memegang erat tangan Semul di dalam ruangan yang gelap gulita untuk memberikan ketenangan. Tidak tahu apa yang akan terjadi, pintu tertutup. Gas beracun Zyklon B dijatuhkan. Di luar, Rab dan ibu tiba di pagar terlalu lambat. Kamera menyorot pintu kamar gas yang sunyi senyap, menyisakan keheningan absolut yang menegaskan kematian tragis kedua anak tak berdosa tersebut akibat kekejaman perang buatan manusia. Sebuah persahabatan yang tulus diuji di tempat yang paling kelam di muka bumi. Bruno hanya ingin menemukan teman bermain, tapi yang ia temukan justru akhir dari segalanya. Kepolosan seorang anak hancur lebur dari dalam ruangan gelap itu, merenggut nyawa dua jiwa tak berdosa yang terikat oleh pagar kawat kebencian. Tragedi The Boy in the Striped Pajamas meninggalkan sebuah pesan abadi yang menusuk hati, bahwa perang tidak pernah mengenal batas usia, dan kebencian yang dipupuk oleh orang dewasa pada akhirnya akan memakan anak-anak mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini agar kisah mereka tidak pernah dilupakan. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.